Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurul Hadi, kelompok 5 pada materi kuliah Telaah Kurikulum PAI. Jadi sekarang saya akan menyampaikan materi tentang perubahan kurikulum, yaitu pertama tentang idealitas kurikulum dan tren perubahan kurikulum. Saya mulai dari idealitas kurikulum. Jadi sebagaimana yang dijelaskan di dalam artikel Imam Ghazali Education Curriculum, idealitas education curriculum mengatakan bahwa idealitas kurikulum merupakan sebuah ideologi dan dokumen tertulis yang nantinya akan dilaksanakan sebagai pedoman dalam jalannya suatu pendidikan. Jadi tentunya dengan karakteristik yang pertama sesuai dengan perkembangan zaman, dan yang kedua kurikulum itu terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik. Itu adalah karakteristik idealitas kurikulum. Nah, prinsip-prinsip kurikulum yang ideal yaitu pertama relevan. Kurikulum itu relevan dengan peserta didik. Yang kedua ialah materi ajar relevan dengan metode pembelajaran dan pendekatan pembelajaran pada saat penyampaian materi tersebut. Nah, yang kedua dalam prinsip kurikulum adalah efektivitas dalam penyampaian materi. Seorang guru harus pelajari bagaimana cara menyampaikan materi yang efektif sesuai dengan jam pelajaran yang sudah diberikan. Prinsip idealitas kurikulum selanjutnya yaitu efisiensi waktu. Jadi seorang guru itu harus mempelajari materi itu bagaimana cara mengajar agar sesuai dengan waktu yang diberikan. Itu efisiensi waktu. Selanjutnya ialah kualitas pembelajaran yang disampaikan, agar seorang guru itu tidak hanya banyak bercerita ketimbang menyampaikan materi. Nah, selanjutnya submateri yang kedua yang akan saya bahas yaitu tren perubahan kurikulum. Tren perubahan kurikulum ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tren global, yang kedua adalah tren lokal. Nah, maksud dari tren global itu adalah salah satu pembagiannya adalah yang pertama itu ialah kurikulum teknologi atau pembelajaran yang memakai sistem teknologi. Yang kedua ialah interdisiplin. Yang ketiga ialah keterampilan abad 21. Maksudnya tren kurikulum bersifat global yang memakai sistem teknologi di sini ialah pembelajarannya memakai teknologi. Contoh negara-negara yang memakai kurikulum teknologi itu yang pertama adalah Singapura, Finlandia, Jepang, Korea Selatan, dan lain sebagainya. Interdisiplin ilmu artinya itu adalah memahami materi yang berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu, memahaminya dengan pendekatan dengan disiplin ilmu yang lain. Oke, saya lanjut ke tren lokal. Tren lokal maksudnya di sini ialah pertama yaitu kurikulum berbasis kompetensi. Sebagaimana kurikulum kita yang kemarin yaitu kurikulum Merdeka itu kurikulum berbasis kompetensi. Selanjutnya pembelajaran yang berfokus pada siswa. Jadi guru itu melakukan pendekatan yang lebih dekat dengan siswa. Jadinya dia lebih mengenal siswa sehingga tatkala dia lebih mengenal, dia tahu metode model pembelajaran yang benar tatkala menyampaikan materi. Selanjutnya dalam pengaruh global yaitu pengaruh lokal, perubahan lokal, yaitu adalah yang terakhir ini ialah kerjasama tim. Jadinya yang lokal itu lebih ke interaktif antara siswa. Jadi tatkala kita memahami materi, tatkala kita diberikan kelompok, jadi siswa itu aktif dalam memahami suatu materi dengan interaksi sesama. Jadi kerjasama tim sangat diperlukan.
Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Baiklah, kita beralih ke faktor politik. Itu faktor pengaruh kebijakan pemerintah terhadap kurikulum. Memiliki dampak positif dan negatif, yang dimana dampak positifnya peningkatan kualitas pendidikan. Kebijakan pemerintah dapat meningkatkan standar pendidikan dan kualitas kurikulum. Dan dampak negatifnya standarisasi yang terlalu ketat. Kebijakan pemerintah dapat membatasi kebebasan guru dalam mengembangkan kurikulum. Dan poin kedua, peran politik terhadap perubahan kurikulum juga memiliki dampak positif dan negatif. Positifnya yaitu pengembangan kurikulum yang relevan, yaitu pemerintah dapat mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan bangsa. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Saya Muhammad Nuruhul Hadi. Saya Muhammad Iqbal Tohri. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.